71 Siapa yang duluan bermain dan mati duluan? Ricky Mo berdiri, memandang Herman Mo dengan tatapan dingin, umurmu sudah tua, setelah ini jangan ikut campur lagi masalah kecil seperti ini. Maksud dari ucapannya adalah, masalah dia, tidak perlu Herman Mo yang mengurus. Herman Mo laki-laki yang pintar dan bijaksana, dengan mudah bisa mengerti apa maksud ucapan Ricky Mo. Dia lagi-lagi marah dan ingin memecahkan sesuatu. Tetapi dia menahannya. Santo melangkah maju menuangkan secangkir air, Tuan, minum dulu untuk menenangkan diri. Tuan muda masih muda, setelah ini dia pasti tahu apa maksud kebaikan Anda. Herman Mo menghela napas, semoga ya. Keluar dari kedai teh itu, Ricky Mo mengambil ponselnya bersiap untuk menelepon Amanda Mu. Saat ponselnya sudah dikeluarkan, dia memasukkan ponselnya kembali. Amanda Mu sedikit lagi hampir terlambat. Dia sampai di tempat duduknya. Semua orang dengan tajam menatap dia, tetapi tatapan yang diberikan tatapan yang aneh. Amanda Mu mengambil ponselnya, memotret wajahnya sendiri. Di wajahnya tidak ada kotoran. Terlihat sangat normal. Rekan kerja wanita yang duduk di depannya, dengan ramah menunjukkan ponselnya. Amanda Mu perlahan mulai mengerti. Tersenyum kepadanya, lalu membuka berita di internet. Amanda Mu setiap bangun pagi memiliki kebiasaan membuka internet. Hari ini karena bangun kesiangan, jadi dia belum membukanya sama sekali. Topik utama di media sosial rupanya ada hubungan dengannya. Dia membuka dan membacanya, melihat ada fotonya dan Ricky Mo kemarin saat makan di luar. Amanda Mu terkejut, lalu kembali menenangkan dirinya. Charles Mo, sombong dan tak terkendali. Cepat atau lambat pasti akan difoto oleh orang. Dia tidak takut dengan foto yang diambil dari sudut yang salah itu, tetapi bagaimana kalau keluarga Mo melihat foto ini? Kalau Ricky Mo juga melihatnya. Pada saat itu, Amanda Mu mengangkat telepon Kelvin Mu, datang ke kantorku. Saat Amanda Mu pergi, di kantor Kelvin Mu hanya ada dia seorang. Siska Mu kemarin wajahnya ditampar sampai bengkak seperti kepala babi, hari ini dia pasti tidak bisa datang ke kantor. Kelvin Mu melihatnya, dengan raut wajah yang tidak bagus bertanya, apa hubunganmu dengan Charles Mo? Amanda Mu tersenyum sinis, dengan acuh berkata, tidak ada. Tidak ada apanya, terus apa ini? Kelvin Mu melempar ponselnya sampai mengeluarkan suara, brak, di layar ponsel lagi-lagi terlihat fotonya dan Charles Mo. Amanda Mu membungkukkan badan, meletakkan tangannya di meja kantor, mengatupkan bibir merahnya, wajahnya terlihat cerah menawan, dan dengan perlahan berkata, pertanyaan ini, seharusnya kamu tanyakan ke sis kamu, foto ini dia yang mengambil, dia seharusnya lebih mengerti. Saat berjalan ke kantor Kelvin Mu, dia berpikir dengan teliti, selain sis kamu yang berani mengambil gambar dan mengirimkannya ke media, tidak ada yang berani mengganggu keluargamu. Selain itu, tidak banyak orang yang mengenal dia dan Charles Mo. Amanda Mu, sejak kapan kamu jadi bodoh seperti ini? Kemarin dia sudah menderita demi kamu, dan kamu sekarang masih ingin menyalahkannya. Kelvin Mu berdiri dengan marah. Amanda Mu melangkah mundur, kilatan kedinginan melintas di bawah matanya, dan dia makin tersenyum cerah, apa yang kamu katakan kemarin, bisa atau tidaknya aku membantumu, itu tergantung bagaimana kamu menangani ini. Kelvin Mu kemarin mengatakan, memintanya membujuk Ricky Mo untuk memberikan bantuan dana ke perusahaanmu. Awalnya dia ragu apa mau mencoba meminta ke Ricky Mo, tetapi, kata-kata Kelvin Mu, membuat dia yakin. Siska Mu pantas mendapatkan hukuman kemarin, tetapi sebaliknya, Kelvin Mu mengatakan kalau dia menerima itu karena Amanda Mu. Jelas-jelas ada salah paham kenapa dia membolos dari pekerjaan. Kelvin Mu hanya mendengar dari satu pihak saja, dan sama sekali tidak berniat minta maaf. Amanda Mu pasti tidak akan membantu Kelvin Mu. Tetapi, ini adil, lihat saja siapa yang lebih dulu bermain dan siapa yang akan lebih dulu mati. Walaupun di tubuhnya mengalir darah yang sama dengan mereka, tetapi tidak ada ikatan emosional di antara mereka, mereka juga tidak saling mengkhawatirkan satu sama lain. Sepanjang hari, Amanda Mu berjalan kemana, pasti ada orang yang membicarakan hal ini. Tetapi dia tidak mempedulikannya, orang-orang itu ingin bertanya tapi tidak berani bertanya kepadanya. Pada saat pulang kerja, berita dia dengan Charles Mo sudah dihapus,
tetapi di bagian kolom komentar masih ada banyak orang yang membahasnya. Lucy juga meneleponnya. Lain kali kalau kamu masuk topik pencarian, bisa tidak kamu membawaku juga? Aku rasa kamu sangat mencolok dan populer, setelah beberapa kali lagi, kamu rasanya bisa debut. Amandamu tertawa terbahak-bahak, kamu kira aku ingin masuk ke dalam topik pencarian? Lucy tiba-tiba berkata serius, sebenarnya, aku sudah melihat foto itu, meskipun para netizen mengatakan kalau foto itu palsu, aku yang sudah syuting beberapa kali bisa melihatnya, foto itu bukan editan. Aku dari awal sudah merasa laki-laki yang bernama Charles Mo pasti merencanakan sesuatu. Apa kalian benar-benar? Tidak, tidak ada apa-apa. Amandamu dengan buru-buru mengelaknya, kamu cepat selesaikan syutingmu lalu kembali. Aku mau pulang kerja dulu, dah. Setelah mematikan teleponnya, Amandamu menghela nafas, merapikan barangnya pulang kerja. Keluar dari gedung perusahaanmu, tidak tahu muncul dari mana segerombolan wartawan. Nyonya Amandamu, bagaimana pendapat Anda tentang berita Anda dan adik ipar Anda? Apakah benar? Anda selain berhubungan dengan adik ipar, apa di luar masih ada pria lain? Ada kepalamu. Hal yang pertama kali dilakukan Amandamu adalah menutup wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka, akan dihalangi oleh wartawan. Amandamu memakai masker saat kekacauan itu terjadi, lalu segera mengangkat kepalanya, dengan dingin berkata, masalah rumor itu, tidak ada yang bisa dikatakan, aku bukan orang di dunia hiburan, aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Ada wartawan yang memperhatikan maksud dari setiap kata-kata yang dia keluarkan. Nyonya Amandamu, barusan Anda mengatakan, Anda sekarang bukan merupakan orang di dunia hiburan, jadi setelah ini apa Anda akan masuk ke dalam dunia hiburan? Setelah itu, wartawan lain juga mulai menyimpulkan, ada desas-desus yang mengatakan suamimu mungkin tidak bisa mewarisi perusahaan keluarga Mo karena alasan pribadi, jadi Anda masuk industri hiburan untuk menemukan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Segera setelah itu, wartawan lain juga menanyakan hal yang sama, ada desas-desus yang mengatakan suamimu mungkin tidak bisa mewarisi perusahaan keluarga Mo karena alasan pribadi, jadi Anda masuk industri hiburan untuk menemukan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Sebelumnya saat Anda masuk ke topik utama pencarian, hanya untuk mencari sensasi saja. Amandamu dikelilingi oleh wartawan, benar-benar tidak bisa keluar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Sekelompok penjaga keamanan datang untuk mengusir semua wartawan. Sebelum Amandamu tahu apa yang sedang terjadi, Tommy Sen tiba-tiba muncul, memegang pergelangan tangannya dan berjalan menuju tempat parkir. Ketika Amandamu teringat tangan Tommy Sen juga menyentuh siskamu, Amandamu merasa jijik, lalu mendorong tangannya sekuat tenaga. Tommy Sen terpaku, lalu berkata dengan sabar padanya, Amandamu, reporter-reporter itu akan menyusul kapan saja, ayo masuk mobil dulu, aku akan mengantarmu. Amandamu ragu-ragu, mengikutinya masuk ke dalam mobil. Amandamu tidak berani meremehkan kekuatan wartawan, lebih baik segera meninggalkan tempat itu. 72 Mengkhianati Ricky Mo. Setelah Tommy Sen menyetir pergi, Amandamu melihat beberapa orang itu sudah tidak kelihatan, kemudian dia berkata, tolong berhenti di sini. Aku turun, terima kasih banyak bantuannya hari ini. Tommy Sen terdiam menghentikan mobil di pinggir jalan, Amandamu mengulurkan tangan membuka pintu mobil. Mencoba beberapa kali baru sadar pintu mobil tidak bisa dibuka. Dia membalikkan kepala melihat Tommy Sen, pintu mobilnya terkunci. Tommy Sen juga membalikkan kepala melihat dia. Tatapannya sedikit aneh, Amandamu, kamu lebih aman memilih aku, daripada memilih adik sepupu Ricky Mo. Maksud dia, apa seperti yang Amandamu pikirkan? Melihat Amandamu terdiam tidak memotong ucapannya, nada suara Tommy Sen terdengar makin percaya diri, kita berdua saling mencintai, kalau kita menjalin hubungan pasti bisa bahagia. Yang terpenting, aku tidak akan membiarkan orang lain tahu masalah kita berdua. Aku dan kamu, menjalin hubungan. Amandamu menunjuk dia juga menunjuk diri sendiri. Tommy Sen menganggukkan kepala, menunjukkan sebuah senyuman yang menurut dirinya sangat menawan. Menjulurkan tangan ingin mengusap wajah Amandamu, kamu pasti sangat lelah menjaga Ricky Mo orang yang tidak berguna itu. Aku bisa mengerti masalah kamu dengan adik sepupunya, aku tidak menyalahkan kamu. Sangat lelah.
Ucapannya bijaksana sekali, maksud Tommy Sen adalah Amanda Mu menjaga Ricky Mo, orang yang impoten itu, tidak tahan kesepian lalu mencari adik sepupunya Ricky Mo. Dirinya sendiri yang picik, selamanya akan menganggap orang lain juga sama piciknya. Amanda Mu menghindarkan kepala dari juluran tangannya. Dengan ekspresi jijik berkata, maksud kamu, mau aku mengkhianati Ricky Mo, selingkuh dengan kamu. Berita utama di internet, Tommy Sen juga sudah melihatnya. Tommy Sen merasa Amanda Mu tidak bisa menahan kesepian sehingga selingkuh dengan adik sepupu Ricky Mo. Amanda Mu memang menyukai Tommy Sen. Kalau Tommy Sen inisiatif mencari Amanda Mu pasti tidak ragu-ragu membuang adik sepupu Ricky Mo, menjalin hubungan dengan Tommy Sen. Tommy Sen tidak mempedulikan Amanda Mu menghindarkan kepala dari dia, ucapannya semakin lama semakin menggoda, dari awal Ricky Mo tidak cocok dengan kamu, kita berdua saling mencintai. Siapa yang saling mencintai dengan kamu? Yang mencintai kamu itu sis kamu buka pintu mobil ini tidak? Kalau tidak, aku lapor polisi. Amanda Mu menempel erat ke pintu mobil, wajahnya melihat Tommy Sen dengan penuh waspada. Kenapa dulu dia tidak sadar Tommy Sen begitu picik? Sikap Amanda Mu yang terus menghindar, membuat Tommy Sen sedikit cemas. Dengan antusias berjalan ke hadapan Amanda Mu, bagaimana sis kamu bisa menandingi kamu? Amanda Mu tidak peduli dengan omong kosongnya, mengambil ponsel menelepon polisi. Sebenarnya Tommy Sen masih menjaga imagenya, melangkah mundur untuk memberi jarak, membukakan pintu mobil untuknya. Amanda Mu membuka pintu mobil dan keluar, membalikan kepala melihat dia, berkata, Tommy, dulu aku pernah menyukai kamu, mungkin kamu tidak mengerti kalau dulu aku pernah menyukaimu, tapi mulai hari ini dan seterusnya aku tidak akan pernah menyukai kamu lagi, lebih tidak mungkin lagi mengkhianati Ricky Mo dan selingkuh dengan kamu. Makin didengar wajah Tommy Sen semakin pucat, Amanda Mu membalikkan badan dan pergi, tidak melihat Tommy Sen lebih lama lagi. Belum pergi jauh, datang lagi sebuah mobil berhenti di samping Amanda Mu. Amanda Mu kira Tommy Sen lagi, melangkahkan kaki lebih cepat, sampai terdengar suara yang sangat dikenal dari mobil. Nyonya. Amanda Mu membalikkan kepala terkejut, Donnie. Kalian sudah pulang. Donnie yang menjadi asisten pribadi Ricky Mo, biasanya di mana Ricky Mo berada, dia juga di sana. Setelah Ricky Mo pergi ke luar negeri, Amanda Mu juga tidak pernah melihat Donnie ada di villa. Amanda Mu menebak Donnie bersama dengan Ricky Mo pergi ke luar negeri. Donnie turun dari mobil, dengan sopan berkata, benar, Tuan Muda berpesan meminta saya kemari menjemput Nyonya pulang ke rumah. Amanda Mu dengan perasaan aneh berharap bisa melihat Ricky Mo, tapi dia mengerti mungkin Ricky Mo hanya mau memperlihatkan punggungnya saja. Walau demikian, tetap saja Amanda Mu dengan senang hati naik ke mobil. Bagaimana mungkin di saat seperti ini Ricky Mo pulang? Dia baru saja sampai atau dari pagi sudah sampai. Apa dia melihat berita tentang aku dan Charles Mo? Kalau dia melihat berita itu, apa dia? Tidak, kemungkinan ini tidak ada, anggap saja dia tidak melihat. Sudah pasti ada orang yang memberitahu ke dia. Dia dapat memastikan orang yang memberitahu berita ini adalah keluarga Mo. Semua keluarga Mo sudah mengetahuinya, Ricky Mo pun pasti sudah tahu. Dengan hati yang cemas, mobil sudah berhenti di depan pintu villa. Nyonya, silahkan turun, Donnie berjalan mendekat, dengan nada sopan sambil membukakan pintu mobil. Amanda Mu turun, memandang ke ruang kerja Ricky Mo yang di lantai 2, bertanya kepada Donnie, apa Ricky Mo ada di ruang kerja? Donnie, tidak ada, Tuan Muda sedang istirahat. Amanda Mu menganggukkan kepala, begitu membuka pintu melihat Charles Mo, yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil minum kopi. Dalam hati Amanda Mu kesal, tapi karena ada Donnie di sana, Amanda Mu tidak berani marah, hanya bisa melihat dia dengan pandangan dingin, naik ke atas menuju ke kamar. Begitu Amanda Mu pergi, Donnie berjalan mendekat ke Ricky Mo, dengan nada sopan berkata, Tuan Muda, Tommy Sen pergi mencari Nyonya. Ricky Mo dengan nada datar berkata, oh, untuk apa cari dia? Dari nada suara Ricky Mo yang datar tidak seperti biasanya, Donnie bisa menebak ada rasa ketidaksukaan. Donnie teringat tadi di dalam mobil Tommy Sen duduk berdekatan dengan Amanda Mu, terlihat sedikit mesra, Donnie tidak berani berbicara lagi. Akhirnya,
Donnie memilih cara yang aman untuk berbicara. Di dalam mobil mereka berdua duduk sebentar, Nyonya langsung turun. Duduk sebentar itu berapa lama? Ricky mau meletakkan kopi ke atas meja, bersandar di sofa. Donnie seperti mendapat musibah, hanya sebentar, sepertinya 10 menitan. Oh, hanya 10 menitan. Kamu menjemput dia, 1 jam lebih baru pulang. Tiba-tiba pandangan mata Ricky Mo menjadi sangat tajam. Donnie tidak berani bicara lagi. Ricky Mo menyipitkan mata tidak bertanya lagi, seolah-olah tidak berencana mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Donnie. Saat Amanda Mu turun tangga, di ruang tamu sudah tidak ada lagi bayangan Charles Mo. Amanda Mu bertanya ke bodyguard yang ada di depan pintu, sepupu tuan muda kalian pergi kemana? Bodyguard dengan wajah serius menjawab, dia sudah pergi. Oh, Amanda Mu menganggukkan kepala, pergi ke dapur memasak. Charles Mo, tidak ada di rumah. Amanda Mu merasa suasana di rumah menjadi tenang kembali. Ricky Mo baru saja pulang, perjalanan pasti melelahkan. Amanda Mu berencana membuat masakan yang tawar untuk dia. Belum selesai memasak, Donnie masuk dan berkata, Nyonya, aku mau pergi menyelesaikan sedikit urusan, tolong kamu membawakan makanan ke atas untuk tuan muda. Dalam hati Amanda Mu merasa bingung, sudah hampir malam, kenapa mereka masih sibuk? Baik, selesai masak aku akan langsung membawakannya ke atas. Amanda Mu dengan senang hati melakukannya untuk Ricky Mo. Tidak lama kemudian, Amanda Mu sudah selesai memasak, membawa makanan ke atas, langsung menuju ke ruang kerja Ricky Mo. Amanda Mu berdiri dan mengetuk pintu, di dalam tidak ada suara yang menjawab. Amanda Mu langsung mendorong pintu dan masuk. Amanda Mu berencana meletakkan makanan dan langsung pergi, tidak disangka saat membalikkan badan dia melihat Charles Mo. 73 ditampar sekali diberi makan kurma manis. Amanda Mu mengerutkan alis melihat dia, bukannya kamu sudah pergi. Ricky Mo tidak menyangka Amanda Mu sudah selesai memasak dan membawakannya ke atas, hampir saja terbongkar. Ricky Mo berkata dengan santai, kalau sudah pergi tidak boleh kembali. Amanda Mu masih teringat berita di internet itu, tidak ingin berbicara dengan Charles Mo. Dengan wajah serius berkata, kamu keluar, aku ada urusan yang ingin dibicarakan dengan kamu. Nadanya sedikit berat, mengesankan, raut wajahnya begitu energik. Tapi saat matanya yang besar melihat Ricky Mo bukan hanya tidak merasakan sikap Amanda Mu yang dingin, sebaliknya Ricky Mo justru merasa Amanda Mu sedikit menarik. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Mengikuti Amanda Mu dengan tenang. Di sini tempat yang paling tidak mungkin didatangi orang, ruang makan. Amanda Mu mengajak dia ke ruang makan, suaranya yang lembut sedikit dingin. Charles Mo, karena kamu, sekarang aku jadi sasaran netizen. Sekarang kamu sudah puas. Amanda Mu benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Charles Mo. Kalau benar, Charles Mo merencanakan sesuatu, pasti sudah dari saat Siskamu merencanakan memberi Amanda Mu obat di bar 456. Charles Mo menolong, membawa Amanda Mu pulang, dia bisa mengambil kesempatan itu untuk berbuat. Tapi dia tidak melakukannya. Di hari biasa dia selalu mengganggu Amanda Mu. Amanda Mu sering melihat banyak tuan muda yang tampan di antara para wanita. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk seorang wanita, paling lama hanya beberapa waktu saja. Setelah itu pasti akan berakhir di ranjang. Karena, Charles Mo, saat itu tidak berbuat dengannya, jadi Amanda Mu tidak merasa, Charles Mo, mempunyai niat jahat terhadapnya. Tapi, kemudian berulang kali, Charles Mo, merepotkan dan menyulitkan Amanda Mu. Bukannya aku juga mendapat makian yang hebat. Ricky Mo memiringkan kepala, dengan wajah acuh tak acuh menunjukkan rasa tidak bersalah. Sungguh tidak tahu malu. Amanda Mu menatapnya dengan dingin, kamu kira aku tidak melihat komentar dari orang-orang itu? Mana mungkin mereka memaki kamu, semuanya memuji postur tubuh kamu. Benar-benar tidak mengerti para netizen itu, kenapa bisa begini memihak, kalau mau maki, maki dua-duanya. Kenapa Amanda Mu dimaki, Charles Mo dipuji? Ricky Mo menyipitkan mata, sikapnya sedikit aneh, berkata, kalian para wanita bisa melihat. Kalau kamu mau lihat aku bisa buka baju biar kamu lihat. Aku tidak sudi, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Amanda Mu merasa, Charles Mo sedang mengalihkan topik.
Charles Mo, seolah-olah tidak mendengarkan perkataannya, mengangkat kaki melangkah besar keluar dari ruang makan, berkata, sudah ngantuk, aku pergi tidur. Amanda Mu sangat jengkel. Menarik nafas yang panjang, mengeluarkan ponsel mengirim pesan ke Ricky Mo, aku sudah meletakkan makanan di ruang kerja kamu. Setelah beberapa detik, Amanda Mu mendapat balasan, oke. Amanda Mu dengan hati berat, juga tidak banyak makan, merasa Ricky Mo sudah selesai makan, naik ke atas. Mengetuk pintu dan masuk, Ricky Mo tetap saja seperti dulu membelakangi dirinya. Masakan di atas nampan yang diletakkan di atas meja kerja sudah habis semuanya, dia ingat dulu masakan yang diberikan ke Ricky Mo, juga dimakan sampai habis. No dipikir-pikir masakan yang dia masak seharusnya sesuai dengan seleranya. Amanda Mu bertanya dengan gembira, kamu mau tidak makan sedikit buah-buahan? Atau minuman yang lainnya? Tidak perlu. Suara Ricky Mo tetap serak, tidak seperti suara laki-laki muda. Amanda Mu berdiri di samping dengan tidak berdaya, dalam hati cemas tidak tahu mau berbicara apa lagi. Tiba-tiba, Ricky Mo bertanya ke dia, kamu ini Nyonya Mo, jaga diri baik-baik, kalau tidak. Dari ucapannya ini bisa membuat orang menebak suasana hatinya, suaranya yang sedikit serak seolah terdengar menakutkan, apalagi dia tidak menyelesaikan ucapannya, membuat orang merasa merinding. Amanda Mu tanpa sadar memeluk lengannya, menggigit bibir sambil menjelaskan, aku bersumpah, aku dan Charles Mo tidak ada apa-apa. Amanda Mu merasa Ricky Mo bisa mengucapkan perkataan ini, pasti karena melihat berita. Tidak ada hubungannya dengan Charles Mo, aku percaya dia. Maksud ucapannya itu, Amanda Mu di luar berhubungan dengan laki-laki lain. Ricky Mo jelas menunjukkan pembelaan. Amanda Mu tahu pasti akan seperti ini. Ricky Mo sangat menyayangi Charles Mo, jadi tidak akan percaya adik sepupu yang sangat disayanginya bisa berbuat seperti itu dengan istrinya, kemudian melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Amanda Mu bertanya kepadanya, bagaimana dengan aku? Kamu tidak percaya aku? Ricky Mo terdiam sejenak, berkata, bahkan wajahnya disamarkan, kenapa aku harus percaya denganmu? Amanda Mu tidak bisa membantah. Kalau Amanda Mu lebih keras kepala, dia bisa sepenuhnya menyangkal dengan kalimat, kamu saja tidak berani menampakkan wajah asli kamu kepadaku, kenapa aku tidak boleh menyamarkan wajah? Ricky Mo dan keluargamu tidak sama, dari awal sikapnya ke Amanda Mu sudah jelas, jadi Amanda Mu tidak bisa melawan. Kalau sudah tidak ada urusan keluar saja, setelah ini, aku akan meminta Doni antar jemput kamu. Selesai Ricky Mo bicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba Amanda Mu mengangkat kepala melihat dia, suasana hatinya sedikit rumit. Kenapa dia merasa Ricky Mo seolah-olah menamparnya kemudian memberikan dia makan kurma manis? Jalan pikiran ini, sangat mirip dengan Charles Mo. Selama ini, Charles Mo selalu memperlakukan dia kadang baik kadang tidak. Mungkin karena terlalu lama tinggal bersama, membuat mereka menjadi sangat mirip. Setelah Amanda Mu pergi, Ricky Mo berbalik, menjulurkan tangan memegang keningnya. Sekarang dia merasakan dirinya seperti kepompong. Sepertinya Amanda Mu semakin lama semakin membenci Charles Mo, biarkan Amanda Mu makin membenci Charles Mo, agar perasaannya terhadap Ricky Mo makin dalam. Saat itu kalau Amanda Mu sudah mengetahui identitas dia yang sesungguhnya, seharusnya mudah menerimanya. Berita di internet mereda dengan sendirinya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang mengungkit, tapi tidak bisa membuat gosip yang besar. Di internet sudah tenang, tapi di kehidupan nyata, tidak begitu mudah untuk menjadi tenang. Di bagian pemasaran di mana Amanda Mu berada, banyak karyawan wanita, setiap hari berkumpul untuk bergosip, tentu saja pembicaraannya mengenai Amanda Mu. Keesokan harinya, Amanda Mu pergi ke kantor, seluruh karyawan perusahaanmu melihatnya dengan terkejut. Setelah Amanda Mu pergi jauh, di belakangnya masih terdengar suara orang yang berbisik-bisik. Tidak disangka hari ini dia masih datang untuk bekerja. Tuan Muda Mo sangat berlapang dada, istri dan adik sepupu sendiri selingkuh, dia tidak peduli. Kamu juga jangan bicara seperti ini, kalau dia dan adik sepupunya itu dari awal tidak terjadi apa-apa. Betul juga ucapanmu, bagaimana mungkin keluargamu bisa membiarkan hal ini terjadi?
Kalau memang ada masalah ini, Amandamu sudah pasti tidak tahan dan kabur. Cih, kalian semua bodoh ya, masalah seperti ini kalau tidak ada asap tidak mungkin terjadi. Mereka bergosip, tapi itu semua hanya spekulasi. 74 Dia bukan orang yang seperti itu. Sending Media, kantor CEO. James Gu mendorong pintu masuk, melihat ke arah Ricky Mo yang duduk di kursi kantor. Setelah membetulkan letak kacamatanya, meletakkan dokumen yang dia bawa ke atas meja, meniru gaya bicara sekretaris dengan serius berkata, Direktur Ricky Mo. Semua dokumen ini butuh tanda tangan Anda. Hal-hal kecil seperti mengurus dokumen ini, sebenarnya merupakan pekerjaan sekretaris. Tetapi James Gu punya tujuan khusus mengantar dokumen ini. Ingin mengetahui kebenaran yang ditutupi. Karena itu, begitu dokumennya diletakkan, Ricky Mo dengan dingin berkata, keluar. James Gu yang berada di hadapan Ricky Mo, tidak memiliki muka sama sekali. Dia melepaskan kacamatanya, mengerutkan alis. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, dengan menggunakan nada simpatik berkata, Ricky. Aku benar-benar kasihan denganmu. Tidak mudah bisa menikah, istrimu malah selingkuh dengan adik sepupumu, aku wawancara dulu. Bagaimana perasaan Anda? Ricky Mo mendongak melihatnya. Matanya yang hitam mengeluarkan aura dingin, kamu ingin aku pindahkan ke kantor di Afrika. Wajah James Gu berubah. Dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak mau pergi. James Gu sangat tidak ingin pergi ke Afrika. Masih tidak pergi. Ricky Mo memasang wajah kelam, sedikitpun tidak ingin mendengar James Gu mengungkit masalah itu. Tapi James Gu datang untuk menanyakan masalah besar itu. Dia dengan tidak tahu malu bertanya, kalau Amandamu menyukai Charles Mo, lalu tidak bisa menahan melakukan itu. Nanti saat dia mengetahui kamu adalah Ricky Mo. Ricky Mo tanpa berpikir, langsung memotong ucapannya, tidak mungkin. Tidak mungkin tahu kalau kamu Ricky Mo. Kamu kira kamu bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Di dalam hati James Gu, Ricky Mo seorang yang sangat hebat. Tetapi James Gu tidak merasa Ricky Mo bisa menyembunyikan hal itu selamanya. Dia bukan perempuan yang seperti itu. Kalimat Ricky Mo singkat, tetapi bisa membuat James Gu memahami arti ucapan itu. Dia dengan berlebihan mengulurkan tangannya dan mengipasi hidungnya di depan Ricky Mo, berbisik, kamu baru bersama dengan dia berapa lama? Kamu mengatakan dia bukan orang seperti itu, sepertinya aku mencium bau asam. Robert masuk ke dalam, kebetulan mendengar kalimat terakhir yang dikatakan oleh James Gu, bertanya dengan bingung, apa yang bau? James Gu menjawab, bukan bau asam dari badan kita kan single, baunya harum. Robert seorang laki-laki yang sangat polos, tidak ada ekspresi di wajahnya, dia tidak mengerti maksud ucapan James Gu. James Gu berkata dengan jengkel, bau aroma cinta, ini saja tidak tahu, pantas saja kamu masih single. Robert yang setiap bulan sejak beberapa tahun yang lalu ditelepon ibunya diminta cepat menikah, sangat sensitif dengan topik ini. Robert tersenyum kaku, teman masa kecil yang dijaga dari kecil sampai sekarang, sudah sangat dekat tapi malah masih kabur, bagaimana perasaanmu? Raut wajah James Gu berubah, dengan marah memukul Robert, berteriak, hari ini aku masuk ke sini, aku tidak berencana keluar dalam keadaan hidup. James Gu memiliki teman masa kecil, mereka sudah sangat dekat, tapi masih ditinggal kabur. Ricky Mo berpikir, mungkin teman masa kecil yang dimaksud itu, artis kecil yang bernama Lucy. Hubungannya dengan Amandamu sangat baik, Ricky Mo baru-baru ini mengingat namanya. Setelah bertengkar beberapa waktu, akhirnya selesai dengan hasil dia membanting tubuh Robert. Ricky Mo sudah terbiasa melihat adegan seperti ini, pertengkaran itu berakhir dia hanya menaikkan matanya, rapikan dulu baru boleh keluar. Mereka berdua membersihkan tempat itu dengan kesal baru keluar dari sana. Sepanjang hari Amandamu terus diperbincangkan karena gosip yang beredar. Setelah beberapa saat mereka akhirnya bosan, tidak lagi membicarakan Amandamu. Pulang kerja, Donnie meneleponnya, mengatakan jalanan macet, mungkin akan terlambat menjemputnya nanti. Amandamu sudah keluar dari gedung perusahaanmu, bersiap mencari tempat untuk menunggu Donnie. Amandamu membalikkan kepalanya, melihat Novia Xiao tiba-tiba berdiri di belakangnya. Amandamu sedikit terkejut, bertanya dengan dingin, ada apa? Aku hanya ingin bertanya,
berita itu mengatakan, kamu ada hubungan dengan adik sepupu Ricky Mo, apa itu benar? Nada suara Novia Xiao terdengar sedikit khawatir. Amanda Mu merasakan ada sesuatu yang salah dengan Novia Xiao, menatapnya dengan curiga, kamu kenapa? Tidak peduli seberapa besar Novia Xiao mengacuhkannya, tapi Amanda Mu tidak bisa tidak mempedulikan Novia Xiao. Novia Xiao tersenyum, dengan lembut berkata, tidak ada, hanya menonton berita di internet, orang-orang itu memaki kamu, sedikit khawatir denganmu. Novia Xiao berkata sampai di sini, lalu berhenti sejenak, dan sedikit menghela nafas, dari dulu aku yang tidak baik, kalau saja aku tidak memintamu menikah dengan Ricky Mo, mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi, dan kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Amanda Mu merasa kata-kata Novia Xiao menjadi semakin berlebihan, kecurigaan di dalam hatinya semakin dalam, kalau ada sesuatu langsung katakan saja. Amanda Mu tidak terlalu percaya Novia Xiao benar-benar menyesalinya. Katakan yang sejujurnya, kamu dan adik sepupu Ricky Mo itu, apa kamu benar-benar ada hubungan dengannya? Saat itu aku melihat kalian di dalam mobil. Kenapa kamu tiba-tiba peduli denganku? Apa tujuanmu yang sebenarnya? Amanda Mu menatap Novia Xiao lekat-lekat, ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Amanda Mu, meskipun dulu aku tidak terlalu peduli denganmu, tetapi di dalam hatiku aku masih mempedulikanmu. Ponsel Amanda Mu berdering, Donnie yang menelpon. Amanda Mu mengangkat teleponnya, aku di depan pintu, kamu kesini saja. Amanda Mu masih belum memasukkan ponselnya, Novia Xiao langsung menggenggam lengannya, dengan tidak sabar berkata, siapa yang datang menjemputmu? Anak buah Ricky Mo yang menjemputku pulang kerja. Amanda Mu merasa kelakuan Novia Xiao semakin lama semakin aneh. Ucapan yang barusan Amanda Mu katakan ke Novia Xiao, sekarang sudah menjadi lebih tenang. Melihat raut wajah Novia Xiao yang seperti ini, Amanda Mu hanya merasa lelah dan mati rasa. Aku tidak tahu kamu merencanakan apa lagi untukku, tetapi aku ingatkan, lebih banyak pikirkan dirimu sendiri, jangan terlalu bergantung dengan papa. Kamu setelah ini tidak mungkin patuh dengan Novia Xiao lagi, dia hanya menganggap Novia Xiao sebagai seorang pembantu yang menemani ayahnya tidur, tetapi sampai sekarang Novia Xiao masih saja belum mengerti akan hal ini. Setelah Novia Xiao mendengar ucapan Amanda Mu ini, dia merasa seperti tersengat. Amanda Mu masuk ke dalam mobil, melihat Novia Xiao dari jendela. Novia Xiao masih berdiri di tempat saat tadi dia berbicara dengan Amanda Mu, dia menundukkan kepala, sulit melihat ekspresinya, tapi Amanda Mu bisa merasakan kalau dia sedang bimbang. Bimbang karena apa? Bimbang apa dia harus membantu kamu membalas dendam ke Amanda Mu? Baru saja Novia Xiao dengan jelas mengatakan ke Amanda Mu, beberapa tahun ini dia hidup dengan tenang dalam kekayaan, kemampuannya mengamati tidak sebaik Amanda Mu, jadi dia tidak tahu kalau maksud tersembunyinya sudah diketahui. Amanda Mu mengetahui tujuannya, dengan hati-hati menghindari membahas mengenai Charles Mo. Tidak peduli rencana apa, trik apa yang mereka miliki, silahkan saja datang kepadanya. Maaf bosku bab 75 error. Selanjutnya 76 satu jari telunjuk lebih kuat dari dia.